dengarlah suara samudera yang menghempas dinding-dinding karang di ujung Pancu. Suara itu bukan sekadar deburan air, melainkan nyanyian purba tentang keberanian yang tak kenal takut. Bayangkan sebuah fajar di mana kabut laut menyatu dengan asap meriam, menutupi pelabuhan Banda Aceh yang sibuk. Di sini, di pintu masuk Selat Malaka yang strategis, udara selalu terasa asin oleh uap laut dan tajam oleh aroma rempah-rempah yang menumpuk di dermaga. Namun, di balik wangi lada dan cengkeh itu, ada bau yang lebih dominan, bau belerang dan besi yang dipanaskan. Aceh bukan sekadar pelabuhan. Ia adalah perisai baja Nusantara yang berdiri tegak menantang matahari terbenam. Suasana di tanah rencong ini tidak pernah benar-benar tenang. Keheningan pagi seringkali dipecahkan oleh suara trompet gajah perang yang melengking, bersahutan dengan lantunan adzan yang menggema dari menara-menara masjid kayu yang kokoh. Ada aura harga diri yang sangat tinggi merayap di setiap sudut kotanya, sebuah perasaan bahwa tanah ini haram bagi kaki para penjajah. Di sini, setiap pria dan wanita lahir dengan keyakinan bahwa kematian dalam membela tanah air adalah sebuah kepulangan yang mulia. Bayangkan diri Anda berdiri di tepi dermaga, melihat kapal-kapal perang besar dengan bendera merah bergambar bulan sabit dan pedang bersilang berkibar gagah, menantang cakrawala yang dipenuhi oleh kapal-kapal asing yang lapar akan jarahan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam kancah pertempuran dan kemegahan spiritual yang luar biasa ini, bagi para sahabat budaya yang merasa bangga akan nafas perjuangan para pahlawan kita, mohon tinggalkan jejak dukungan Anda dengan menekan tombol like dan subscribe. Mari kita jaga agar api keberanian Aceh ini terus menyala di hati generasi muda. Kini, biarkan deru angin dari Samudra Hindia membawa Anda kembali ke masa di mana Aceh adalah pusat gravitasi dunia. Masa di mana sultan-sultan perkasa duduk di atas punggung gajah yang dilapisi zirah perak, dan para ulama besar menuliskan syair-syair cinta pada sang pencipta di sela-sela dentu meriam. Tutup mata Anda, rasakan dinginnya gagang rencong yang tersemat di pinggang, dan bersiaplah menyaksikan kelahiran sebuah imperium maritim yang tak pernah sudi mengatakan kata menyerah. Inilah Aceh, negeri para ksatria, di mana darah dan doa adalah satu-satunya mata uang untuk menebus kebebasan. Kesultanan Aceh tidak lahir dari kemudahan. Ia ditempa di dalam kawah candra di muka peperangan dan penyatuan sisa-sisa kekuatan yang tercerai-berai. Kisah ini dimulai dari reruntuhan Samudra Pasai yang legendaris, tempat di mana Islam pertama kali menanamkan akarnya di Nusantara. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, dunia Melayu seolah kehilangan jantungnya. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncul sebuah api kecil dari wilayah Lamuri dan Banda Aceh. Ali Mughayat Shah, sang pendiri, melihat reruntuhan itu bukan sebagai akhir, melainkan sebagai fondasi untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Visualisasikan masa-masa awal yang penuh dengan tantangan. Raden Patah di Jawa baru saja memulai Demak, namun di Aceh, Ali Mughayat Shah harus berhadapan langsung dengan armada Portugis yang bersenjata lengkap. Ia memulainya dari desa-desa kecil di pesisir, menyatukan klan-klan yang saling bertikai dengan sebuah visi besar, pertahanan Islam maritim. Bau debu dari pembangunan benteng-benteng batu dan aroma kayu kapal yang baru dipotong menjadi saksi bisu hari-hari awal kesultanan ini. Tidak ada kemewahan sutra di sini, yang ada hanyalah tangan-tangan yang kasar karena memegang dayung dan memanggul meriam-meriam tua yang direbut dari kapal musuh. Perjuangan awal ini sangatlah personal dan berdarah. Bayangkan sang sultan sendiri turun ke medan laga, memimpin pasukannya menembus hutan bakau untuk menghalau setiap upaya pendaratan asing. Ia mengubah Aceh dari sekadar kerajaan kecil menjadi sebuah benteng yang tak tertembus. Di bawah bimbingannya,
para pengungsi dari Malaka, pedagang dari Turki, dan ulama dari Arab berkumpul, menciptakan sebuah melting pot militer dan spiritual yang unik. Mereka membangun kapal-kapal yang lebih cepat, menempa meriam yang lebih besar, dan yang paling penting, menempa mentalitas rakyat yang tidak memiliki rasa takut. Asal-usul Aceh adalah tentang transformasi dari mangsa menjadi pemburu. Dari sebuah titik kecil di ujung utara, ia perlahan melebar, menelan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya untuk membentuk satu kesatuan pertahanan yang solid. Rasakan tekstur tanah Aceh yang keras dan berbatu, yang seolah-olah membentuk karakter rakyatnya menjadi sekokoh batu karang. Inilah awal dari sebuah singa samudera yang akan mengaum hingga ke telinga para raja di Eropa dan khalifah di Turki. Sebuah kelahiran yang dibasuh oleh air laut yang asin dan semangat jihad yang murni, mempersiapkan jalan bagi masa keemasan yang akan membuat dunia terperangah. Kesultanan Aceh tidak lahir dari kemudahan. Ia ditempa di dalam kawah candra di muka peperangan dan penyatuan sisa-sisa kekuatan yang tercerai-berai. Kisah ini dimulai dari reruntuhan Samudra Pasai yang legendaris, tempat di mana Islam pertama kali menanamkan akarnya di Nusantara. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, dunia Melayu seolah kehilangan jantungnya. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncul sebuah api kecil dari wilayah Lamuri dan Banda Aceh. Ali Mughayat Shah, sang pendiri, melihat reruntuhan itu bukan sebagai akhir, melainkan sebagai fondasi untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Visualisasikan masa-masa awal yang penuh dengan tantangan. Raden Patah di Jawa baru saja memulai Demak, namun di Aceh, Ali Mughayat Shah harus berhadapan langsung dengan armada Portugis yang bersenjata lengkap. Ia memulainya dari desa-desa kecil di pesisir, menyatukan klan-klan yang saling bertikai dengan sebuah visi besar, pertahanan Islam maritim. Bau debu dari pembangunan benteng-benteng batu dan aroma kayu kapal yang baru dipotong menjadi saksi bisu hari-hari awal kesultanan ini. Tidak ada kemewahan sutra di sini, yang ada hanyalah tangan-tangan yang kasar karena memegang dayung dan memanggul meriam-meriam tua yang direbut dari kapal musuh. Perjuangan awal ini sangatlah personal dan berdarah. Bayangkan sang sultan sendiri turun ke medan laga, memimpin pasukannya menembus hutan bakau untuk menghalau setiap upaya pendaratan asing. Ia mengubah Aceh dari sekadar kerajaan kecil menjadi sebuah benteng yang tak tertembus. Di bawah bimbingannya, para pengungsi dari Malaka, pedagang dari Turki, dan ulama dari Arab berkumpul, menciptakan sebuah melting pot militer dan spiritual yang unik. Mereka membangun kapal-kapal yang lebih cepat, menempa meriam yang lebih besar, dan yang paling penting, menempa mentalitas rakyat yang tidak memiliki rasa takut. Asal-usul Aceh adalah tentang transformasi dari mangsa menjadi pemburu. Dari sebuah titik kecil di ujung utara, ia perlahan melebar, menelan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya untuk membentuk satu kesatuan pertahanan yang solid. Rasakan tekstur tanah Aceh yang keras dan berbatu, yang seolah-olah membentuk karakter rakyatnya menjadi sekokoh batu karang. Inilah awal dari sebuah singa samudera yang akan mengaum hingga ke telinga para raja di Eropa dan khalifah di Turki. Sebuah kelahiran yang dibasuh oleh air laut yang asin dan semangat jihad yang murni, mempersiapkan jalan bagi masa keemasan yang akan membuat dunia terperangah. Visualisasikan sebuah cakrawala yang tertutup oleh hutan tiang layar. Tahun 1599, sebuah hari di mana matahari terasa lebih terik dari biasanya, menyinari permukaan laut yang tenang namun menyimpan maut di kedalamannya. Armada Belanda di bawah Cornelis de Houtman datang dengan keangkuhan khas penjelajah yang merasa dunia adalah milik mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang memasuki wilayah perburuan seorang singa betina.
dengarlah suara terompet kerang yang bersahutan, memberi tanda bahwa Inong Baleye telah melepas sauh. Ribuan janda perang Aceh, dengan rambut yang terikat kencang dan mata yang menyala bagai bara, mendayung kapal-kapal cepat mereka menembus ombak dengan ritme yang mematikan. Suasana pertempuran ini adalah sebuah simfoni kehancuran. Rasakan getaran hebat saat meriam-meriam perunggu Aceh, yang dihiasi ukiran naga dan ayat suci, memuntahkan bola-bola besi panas ke arah lambung kapal Belanda. Udara seketika dipenuhi oleh asap putih yang tebal, bau belerang yang mencekik paru-paru, dan serpihan kayu yang terbang seperti anak panah. Di atas geladak yang licin oleh tumpahan minyak dan darah, terjadi pertarungan jarak dekat yang sangat brutal. Malahayati sendiri, dengan gerakan secepat kilat, menghunus rencongnya. Rasakan tekstur dingin baja yang menembus zirah lawan dan dengarlah suara desisan nafas terakhir sang penjajah. Ini adalah aksi fisik yang akan dicatat oleh dunia. Seorang laksamana wanita, dalam duel 1 lawan 1 di atas kapal yang bergoyang hebat, berhasil menumbangkan pemimpin armada musuh. Kemenangan ini bukan hanya tentang jumlah kapal yang tenggelam, tetapi tentang runtuhnya harga diri bangsa Eropa di tangan para wanita Nusantara. Lautan Aceh menjadi saksi bagaimana ribuan janda perang itu bertarung bukan untuk harta, melainkan untuk memastikan bahwa anak cucu mereka tidak akan pernah memakai rantai budak di kakinya. Di akhir hari, ketika matahari tenggelam dan api di atas kapal musuh mulai padam, samudera kembali tenang, menyisakan puing-puing kesombongan yang perlahan tenggelam ke dasar yang paling dalam. Namun, di balik peki kemenangan yang membahana di seluruh semenanjung, ada sebuah ruang sunyi di dalam hati sang laksamana yang tak pernah tersentuh oleh pujian. Visualisasikan Malahayati setelah pertempuran usai, berdiri sendirian di anjungan kapalnya sambil menatap bulan yang terpantul di air laut yang tenang. Tangannya yang masih gemetar karena amarah kini perlahan mulai dingin. Di saat dunia memujanya sebagai pahlawan, ia hanya merasa sebagai seorang wanita yang kehilangan rumahnya, suaminya, dan ketenangan batinnya. Zirah perak yang ia kenakan terasa begitu berat, bukan karena logamnya, melainkan karena beban ribuan nyawa yang kini berada di bawah pundaknya. Gejolak batin ini adalah perang yang jauh lebih sulit dimenangkan daripada pertempuran laut manapun. Setiap kali ia melihat wajah-wajah prajurit Inong Baleye yang baru kehilangan saudara di medan laga, ia merasakan luka yang sama perihnya dengan saat ia kehilangan suaminya di Teluk Haru. Ada keraguan yang merayap, sampai kapan darah harus ditumpah agar kedamaian benar-benar menetap. Rasakan suasana di markas besar mereka di Teluk Lamreh, bau amis darah yang mulai mengering bercampur dengan wangi dupa yang dibakar untuk mendoakan para syuhada. Suara isak tangis yang tertahan di balik tenda-tenda prajurit menciptakan melodi kesedihan yang sangat manusiawi di tengah kemegahan militer. Internal kesultanan pun mulai bergejolak. Persaingan antar bangsawan untuk memperebutkan perhatian sultan dan pengaruh politik mulai mengancam persatuan. Malahayati, sang penjaga gerbang, seringkali harus berdiri di antara dua sisi yang bertikai, menjadi hakim di tengah saudara sendiri. Ia merasa lelah menghadapi intrik yang lebih tajam dari mata pedang Portugis. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia kembali menemukan kekuatannya dalam setiap sujud di atas sajadah yang dibasahi air mata. Ia menyadari bahwa perannya bukanlah untuk mencari kebahagiaan pribadi, melainkan untuk menjadi benteng bagi mereka yang tak berdaya. Dalam kesunyian malam di Aceh, sang laksamana belajar sebuah kebenaran pahit, bahwa bagi seorang pelindung bangsa, air mata harus disembunyikan agar rakyatnya tetap memiliki alasan untuk terus berdiri tegak. Visualisasikan sebuah hari di mana langit Aceh nampak seputih perak, mencerminkan kejernihan niat dari mereka yang bersiap menyerahkan segalanya. Di titik puncak kepemimpinannya,
Laksamana Malahayati berdiri di atas benteng yang menghadap langsung ke Samudera Hindia. Di hadapannya, bukan hanya deretan meriam yang berbaris rapi, melainkan sejarah yang menuntut sebuah pengabdian terakhir. Ini adalah momen di mana Aceh tidak lagi hanya berperang melawan manusia, melainkan melawan waktu untuk menjaga eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka. Rasakan ketegangan yang memuncak saat sebuah armada besar gabungan penjajah mencoba melakukan serangan balasan yang lebih masif. Di bawah terik matahari yang menyengat kulit hingga terasa perih, Malahayati tidak memberikan instruksi dengan teriakan ketakutan, melainkan dengan ketenangan yang menghujam jiwa. Ia menghunus rencong emasnya ke arah langit, dan pada detik itu juga, seolah-olah alam semesta memberikan restu. Angin laut tiba-tiba bertiup kencang, memutar arah layar kapal musuh, dan meriam-meriam Aceh memuntahkan amukan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Inilah momen epik yang melegenda, saat sang Laksamana memimpin penyerbuan terakhir untuk menghalau musuh dari teluk. Visualisasikan gerakan kain sarungnya yang berkibar ditiup angin kencang di atas geladak kapal, kontras dengan kilatan baja senjata di tangannya. Suara takbir bersahutan dengan dentuman ombak yang menghantam karang, menciptakan sebuah suasana mistis yang membuat lawan merasa bahwa mereka tidak sedang melawan tentara biasa, melainkan sedang melawan takdir itu sendiri. Kemenangan ini menetapkan Aceh sebagai satu dari sedikit kekuatan di dunia yang mampu memaksa negara-negara besar Eropa untuk meminta maaf dan memohon perdagangan yang adil. Sebuah titik puncak di mana harga diri bangsa diletakkan di tempat tertinggi, di atas tumpukan harta dan ancaman maut. Berabad-abad telah berlalu, namun jika Anda berdiri di Teluk Krueng Raya sekarang, Anda masih bisa merasakan getaran dari masa lalu yang agung itu. Di sana, reruntuhan benteng Inong Baleye masih berdiri kokoh, meskipun batu-batunya telah ditumbuhi lumut dan terkikis oleh asinnya uap laut. Sentuhlah permukaan batu gunung yang kasar itu, rasakan dinginnya sejarah yang tersimpan di dalamnya. Disinilah, ribuan wanita pemberani pernah mengasah senjata dan memperdalam doa. Benteng ini bukan sekadar susunan batu, ia adalah saksi bisu dari air mata yang mengering dan keberanian yang membatu. Pergilah ke makam Sang Laksamana yang terletak di perbukitan tinggi menghadap ke laut. Suasana di sana begitu sunyi, hanya suara gesekan daun pepohonan yang tertiup angin laut. Aroma tanah yang lembab dan wangi bunga melati liar membawa suasana meditasi yang mendalam. Di nisan yang sederhana itu, tertidur seorang wanita yang pernah mengguncang singgasana raja-raja di Eropa. Jejak fisiknya mungkin hanya tersisa dalam bentuk fondasi benteng dan beberapa keping kain emas di museum, namun pengaruhnya merembes ke dalam setiap jengkal tanah Aceh. Situs-situs ini adalah penyambung memori. Meriam-meriam besar yang kini tergeletak diam di halaman museum seolah masih menyimpan aroma belerang dari pertempuran abad ke-17. Bahkan kapal Cakradonya yang kini menjadi replika dan lonceng besarnya tetap menjadi pengingat bahwa kita pernah memiliki teknologi dan wibawa maritim yang mendunia. Jejak Aceh bukan hanya pada benda mati. Ia hidup dalam karakter rakyatnya yang lugas, teguh pada pendirian, dan memiliki rasa hormat yang mendalam pada sejarahnya. Setiap kali Anda melihat ombak besar menghantam pesisir Aceh, ingatlah bahwa di bawah sana, dasar laut itu adalah makam bagi para penjajah yang mencoba meremehkan kekuatan sebuah negeri yang dijaga oleh doa dan baja. Visualisasikan sebuah hari di mana langit Aceh nampak seputih perak, mencerminkan kejernihan niat dari mereka yang bersiap menyerahkan segalanya. Di titik puncak kepemimpinannya, Laksamana Malahayati berdiri di atas benteng yang menghadap langsung ke Samudera Hindia. Di hadapannya, bukan hanya deretan meriam yang berbaris rapi, melainkan sejarah yang menuntut sebuah pengabdian terakhir. Ini adalah momen di mana Aceh tidak lagi hanya berperang melawan manusia,
melainkan melawan waktu untuk menjaga eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka. Rasakan ketegangan yang memuncak saat sebuah armada besar gabungan penjajah mencoba melakukan serangan balasan yang lebih masif. Di bawah terik matahari yang menyengat kulit hingga terasa perih, Malahayati tidak memberikan instruksi dengan teriakan ketakutan, melainkan dengan ketenangan yang menghujam jiwa. Ia menghunus rencong emasnya ke arah langit, dan pada detik itu juga, seolah-olah alam semesta memberikan restu. Angin laut tiba-tiba bertiup kencang, memutar arah layar kapal musuh, dan meriam-meriam Aceh memuntahkan amukan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Inilah momen epik yang melegenda, saat Sang Laksamana memimpin penyerbuan terakhir untuk menghalau musuh dari teluk. Visualisasikan gerakan kain sarungnya yang berkibar ditiup angin kencang di atas geladak kapal, kontras dengan kilatan baja senjata di tangannya. Suara takbir bersahutan dengan dentuman ombak yang menghantam karang, menciptakan sebuah suasana mistis yang membuat lawan merasa bahwa mereka tidak sedang melawan tentara biasa, melainkan sedang melawan takdir itu sendiri. Kemenangan ini menetapkan Aceh sebagai satu dari sedikit kekuatan di dunia yang mampu memaksa negara-negara besar Eropa untuk meminta maaf dan memohon perdagangan yang adil. Sebuah titik puncak di mana harga diri bangsa diletakkan di tempat tertinggi, di atas tumpukan harta dan ancaman maut. Berabad-abad telah berlalu, namun jika Anda berdiri di Teluk Rueng Raya sekarang, Anda masih bisa merasakan getaran dari masa lalu yang agung itu. Di sana, reruntuhan benteng Inong Baleye masih berdiri kokoh, meskipun batu-batunya telah ditumbuhi lumut dan terkikis oleh asinnya uap laut. Sentuhlah permukaan batu gunung yang kasar itu, rasakan dinginnya sejarah yang tersimpan di dalamnya. Disinilah, ribuan wanita pemberani pernah mengasah senjata dan memperdalam doa. Benteng ini bukan sekadar susunan batu, ia adalah saksi bisu dari air mata yang mengering dan keberanian yang membatu. Pergilah ke makam Sang Laksamana yang terletak di perbukitan tinggi menghadap ke laut. Suasana di sana begitu sunyi, hanya suara gesekan daun pepohonan yang tertiup angin laut. Aroma tanah yang lembab dan wangi bunga melati liar membawa suasana meditasi yang mendalam. Di nisan yang sederhana itu, tertidur seorang wanita yang pernah mengguncang singgasana raja-raja di Eropa. Jejak fisiknya mungkin hanya tersisa dalam bentuk fondasi benteng dan beberapa keping kain emas di museum, namun pengaruhnya merembes ke dalam setiap jengkal tanah Aceh. Situs-situs ini adalah penyambung memori. Meriam-meriam besar yang kini tergeletak diam di halaman museum seolah masih menyimpan aroma belerang dari pertempuran abad ke-17. Bahkan kapal Cakradonya yang kini menjadi replika dan lonceng besarnya tetap menjadi pengingat bahwa kita pernah memiliki teknologi dan wibawa maritim yang mendunia. Jejak Aceh bukan hanya pada benda mati. Ia hidup dalam karakter rakyatnya yang lugas, teguh pada pendirian, dan memiliki rasa hormat yang mendalam pada sejarahnya. Setiap kali Anda melihat ombak besar menghantam pesisir Aceh, ingatlah bahwa di bawah sana, dasar laut itu adalah makam bagi para penjajah yang mencoba meremehkan kekuatan sebuah negeri yang dijaga oleh doa dan baja. Jika Anda menggenggam sebilah rencong Aceh, perhatikan lekuk gagangnya yang menyerupai huruf alif. Ini bukan sekadar senjata. Ini adalah filosofi tentang ketegakan tauhid di tengah badai duniawi. Dalam sinematik digital painting, bayangkan sebuah visualisasi di mana sebilah rencong diletakkan bersandingan dengan sebuah tasbih kayu di atas meja kayu ulin yang tua. Cahaya rembulan masuk melalui celah jendela, memberikan kilau perak pada mata pedang dan rona hangat pada butiran tasbih. Aceh mengajarkan kita tentang izzah, kemuliaan diri yang tidak bisa dibeli dengan emas maupun ditundukkan dengan meriam. Filosofi Aceh adalah tentang keberanian yang lahir dari ketundukan total kepada Sang Khalik. Bagi orang Aceh, mati syahid bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan tertinggi.
Inilah yang membuat mereka menjadi bangsa yang paling sulit dipatahkan semangatnya dalam sejarah kolonialisme. Di dunia modern yang seringkali memaksa kita untuk tunduk pada kepentingan materi, Aceh membisikkan pesan melalui angin lautnya. Jangan pernah cabut, rencong, kehormatanmu jika bukan untuk membela kebenaran, dan jangan pernah lepaskan, tasbih, kerendahan hatimu agar engkau tidak menjadi angkuh di atas bumi. Kekuatan sejati adalah ketika keberanianmu memiliki akar pada iman yang menghujam ke dasar samudera. Kini, biarkan deburan ombak di pantai Lampuk membawa pergi sisa-sisa suara meriam yang kita dengar dalam narasi ini. Kesultanan Aceh mungkin telah bertransformasi, namun ruh Serambi Mekah tetap berdiri tegak layaknya menara Masjid Raya Baitur Rahman yang tak tergoyahkan oleh gempa maupun tsunami. Sejarah Aceh adalah sejarah tentang ketangguhan yang melampaui logika manusia. Ia adalah kisah tentang bagaimana air mata janda perang bisa berubah menjadi armada laut yang paling ditakuti dunia, dan bagaimana doa-doa di tengah malam bisa meruntuhkan kesombongan bangsa-bangsa penjajah. Sebagai penutup, marilah kita menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kopi dan lada yang masih tersisa di udara Aceh, aroma dari sebuah bangsa yang tak pernah sudi memakai rantai di kaki mereka. Layar kapal sejarah kita kini perlahan diturunkan. Matahari telah tenggelam di balik cakrawala Samudera Hindia, meninggalkan garis cahaya merah yang berani, persis seperti warna bendera alam Peudeung yang legendaris. Terima kasih telah menyertai perjalanan spiritual dan militer ini. Biarkan kisah Aceh menjadi pengingat bahwa di tanah ini, kehormatan adalah nafas, dan kebebasan adalah hak yang dibayar dengan darah dan doa. Salam budaya.